Oke. Sudah mulai ya. Selamat Sudah siang teman-teman. live. Selamat siang, hadir lagi. Kita cek dulu. Ini mungkin teman-teman udah pada bingung tiba-tiba muncul satu. Wah. Satu tokoh ya. Yang berpakaian berseragam warna putih cemerlang yang kita hitam-hitam. Ada jubah, ada jubah putih ya di samping. Ini luar Pasti biasa. pada penasaran ya, atau mungkin juga udah kenal. Udah pada kali. tahu deh kayaknya. Oke, udah pada masuk. Tahu. Jadi udah nggak cuma di kalangan Taiwan ya. Iya, di kalangan Indonesia juga udah sudah tahu pada ya. kenal dengan sosok di samping kita ada siapa. Karena juga sering sekali jalan sana jalan sini, kemudian bertemu dengan teman-teman semuanya, ya khususnya para PMI yang ada di Taiwan. Jadi mungkin udah nggak asing lagi. Dah oke, suara udah kita masuk, Facebook juga langsung udah aja tadi. mulai ya. Halo teman-teman RTI, hadir lagi dalam obrolan RTI SI bersama saya Amina. Saya Yunus Hendri. Saya Aditya. Dan kita kehadiran tamu spesial kita, dadang. Dadang. Mungkin teman-teman sudah tidak asing ya, langsung Amina sebut adalah Dr. Hansen Xia. Halo semuanya. Ya, aduh, luar biasa nih. Oke, kayaknya di benak Amina, di benak Adit sama Kak Yunus sudah penuh dengan pertanyaan. Iya. Pertanyaan. Ya, Iya. Kita hajar langsung. Kita hajar dengan Kita hajar pertanyaan aja langsung deh. Kan ada pepatahnya kalau di Indonesia kalau belum kenal Maka nggak sayang. Maka dari itu kita sayang-sayangan dulu baru kenalan. Amina pikir harus makan apel. Kebalik Katanya dong. Kan satu buah apel bisa keep doctor away. Oh gitu. An apple a day keep doctor away. Nggak, tadi cuma kayak Yunus aja yang tahu itu. Kayaknya kebalik ngomongnya. Maka dari itu kita mulai dulu dari kenalannya dulu. Kenalan dulu. Biar tambah sayang loh dengan sosoknya Oke, Dr. siap. Dr. Hanson. Oke, silakan dokter. Silakan dokter. Ya, nama saya Hansen. Nah, Dr. Hansen Xia. Spesialis Jaike Family Jaike, Medicine. keluarga. Keluarga ya. Jadi keluarga itu apa sih? Inilah semua ya berhubungan dengan semuanya lebih umum sih. Tapi expert ahliannya adalah penyakit dalam, lebih ke penyakit dalam. Oke. Yaitu tensi darah, gula darah, kolesterol gitu kan, susah tidur gitu kan. Atau sampai yang sakit-sakitan bisa semua. Jadi kalau sakit hati juga bisa cari Oh, dokter. itu agak susah. Apalagi kan kita di Taiwan ya, kadang-kadang untuk bahasa Mandarin Iya. Ya. kita nggak tahu kita mau ngomongnya gimana. Nah, itu tuh. Jadi teman-teman selama berada di Taiwan bisa manfaatkan kesempatan ini. Iya. Dokter yang sudah spesialis terus juga dalam bahasa Indonesia. Betul. Ya, betul. Tapi sebelumnya Yunus juga penasaran ya. Waduh. Yunus juga nggak percaya ternyata ada dokter yang bisa berbahasa Indonesia itu di Taiwan. Usai. Kayaknya kan nggak banyak kan? Satu-satunya malah Langka. itu. Kayaknya dia cuma the only one deh dokter Hansen ini The deh. one and the only one. Tepuk tangan ya, Bro ya. Pertanyaannya kok bisa sih dok? Iya. Itu apakah dokter memang orang Indonesia kah atau seperti apa? Gini, jadi sebenarnya tuh saya tuh lahirnya di Indonesia. Nah, kebetulan ayah saya waktu itu kerja di sana gitu kan, papa saya kerja di sana. Habis itu balik tahun lagi karena kerja di sana lagi ke Indonesia lagi selama 12 tahun di Indonesia. Wow. Nah, jadi makannya ketoprak, gado-gado gitu. Tahu loh dia. Soto. Main gundu nggak dok? Ah, enggak. Main gundu dokternya. Oke. Jadi selama ini pasiennya juga ada yang dari Indonesia. Ya, Oke. orang Indonesia ada banyak juga sih. Oke, Karena kan mulai banyak. kebetulan kan saya bisa bahasa Indonesia gitu kan, banyak yang PMI yang ini kan nggak bisa, kurang bisa lah, ada Mandarinnya kurang bisa gitu kan. Kadang-kadang mau ke dokter Taiwan aja susah ngomongnya gitu, sakit kepala, nyut-nyutan aja Mandarinnya nggak tahu gitu kan. Nah. Jadi kadang-kadang suka datang gitu kan, dok ini gimana nih, sudah ke dokter Taiwan tapi nggak sembuh-sembuh ya. Ya jelas lah, maksudnya ya memang kadang sudah dijelasin dokter juga bingung mau kasih obat apa gitu. Oke. Iya. Dengar-dengar dokter juga punya ini ya, melayani ya teman-teman melalui mobile service yang Ya. digelar KDI. Ya, jadi itu kadang saya suka ke KDI lantai 2, kadang suka ikut mobile service bisa ke Taichung, ke Kaohsiung ya kan. Pas mereka ke sana saya ikut gitu. Iya. Apakah di klinik dokter itu tertulis gitu loh, Dokter Hansen bisa berbahasa Indonesia? Dulu sempet baru buka, maksudnya baru datang gitu kan, saya pernah ada nama saya gitu. Tapi sekarang sudah nggak ada. Tapi saya ada fanpage, ada info-info, bisa coba cari juga di internet, banyak info saya gitu untuk jam prakteknya kapan gitu, ada semua di info. Kalau itu fanspage-nya kalau boleh tahu nih, namanya apa dong? Misalnya katakanlah nih saya nggak tahu nih ya. Coba cari di Facebook Dokter Indonesia di Taiwan, Dr. Hansen Xia.
Oh. The one and the only one. Pasti munculnya satu lah. Gak mungkin Hanson tipe B. Kayak influenza aja ya. Tipe A, tipe B. Enggak. Ada AB ya. Enggak semoga saja. Di mana nih, Pak? Dia di mana? Oh iya, dia di Di mana? Zhonghe, di Zhonghe, Taipei City. New Taipei Di Zhonghe. Itu Oke. di antara Jing'an Jianzhan sama Yong'an Jianzhan. Oke. Oh. Oke. Apakah pasien dokter ini apakah ada yang datang dari luar kota New Taipei? Ada loh. Hmm. Oh, sempet kan datang kan, nanya. Setiap kali datang gue pasti nanya, ini dari mana gitu. Yang dekat-dekat ya New Taipei City lah, Tucson gitu. Terus Oke. ada yang dari Taoyuan datang. Buset tuh jauh banget Taoyuan, naik kereta gitu kan. Iya. Bela-belain naik kereta 1 jam datang, terus pulang 1 jam lagi gitu. Iya. Gitu kayak, wah ya gila, lumayan lah ya. Berarti pelayanan yang dikasih oleh Dr. Hanson itu emang top. Iya. Maka dari itu orang yang tinggal jauh juga mau loh, rela datang sampai ke Zhonghe. Soalnya susah loh cari dokter itu yang bisa berbahasa Indonesia yang kasih tahu kita penyakit kamu tuh ini loh, Ini. gitu loh. Kamu tuh kurangnya ini loh. Iya. Tapi Amina jadi penasaran, apakah biayanya sama? Karena Oh iya. kan Yes, ada yes, biaya yes. tambahan, ada Biaya ada penerjemah. bahasa tambahan gitu. Waduh. Kohofnya sama. Oke. Jadi nggak ada bedanya. Oke. Iya. Karena semuanya pakai cempal, semua harganya sama. Kohofnya semua sama. Sama Iya. kalau tahun lokal semua sama. Nggak Jadi- perbedaan. Nggak ada jadi tambahan. Ini adalah Nggak ada tambahan. dokter lulusan di Taiwan, Ah. spesialis dan juga sudah punya lisensi. Ya. Ya, teman-teman terjamin lah kalau misalkan memang sakit, badan tidak enak, dan kita perlu tahu kejelasan dari tubuh kita sendiri, Ya. cari dokter Hanson. Asik, luar biasa. Ada nggak nih cerita-cerita yang unik dokter ketika dokter lagi melihat apa PMI itu ada nggak sih? Yang unik gitu ceritanya. Yang unik ya. Sebenarnya sih saya sering cerita ke orang-orang sih. Ada sih, bukannya unik ya, tapi kedengaran lebih agak sedih gitu kan. Oke. 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 Itu ada PMI cowok datang gitu kan, terus dia bilang pernah ke dokter Taiwan gitu kan, datang ke dokter Taiwan gitu kan, didampingi sama inilah sama agen gitu, kebantu gitu, tapi Ya. keluarnya belum sembuh, terus tapi nggak enak juga minta tolong orang Iya. bantu, ini kan sakit terus menerus gitu kan. Dia pernah dia datang lagi ke dokter lokal, orang dokter Taiwan gitu. Terus karena bahasa nggak bisa, kan baru datang. Dokternya nggak ngerti dia mau apa. Dianya nggak ngerti dokternya ngomong apa. Ya wes lah, nggak bisa nggak kasih obat. Yo wes lu kan. Iya. Tadi ini maaf nih ya. Tadi sebelum ngomong Yowes itu juga sempat ngomong buset loh. Oh iya. Iya, tadi saya ada perhatikan jadi gitu loh. Don't play ya, nggak kaleng-kaleng teman-teman. Ya. Jadi kalau emang lagi butuh bahasa Indonesia gitu kan, takut nggak bisa ngomong bahasa Mandarin, ingat di dekat Zhonghe. Silahkan Gitu. cari. Silakan. Makanannya sama ketoprak. Nah, ketahuan. Tapi serius dok, dokter walaupun orang Taiwan gitu masih kangen gitu makanan Indonesia. Iya, Apa ini yang paling dikangenin nih? semuanya. Semuanya. Wah, itu nasi padang, ketoprak, gado-gado, soto Betawi. Waduh. Kok jadi lapar? Serius kangen loh, kangen. Kan lumayan lama di Indo kan. Tapi dari dokter Hanson bisa makan pedas gitu berarti. bisa. Waduh, ini kayaknya orang Indonesia. Ya. Asli. Ini asli orang Indonesia. Indonesia. Ini Saya makan jengkol loh. Oh iya. Pete juga. Pete jengkol makan. Mantap. Doyan banget. Waduh. Oke. Ini dokter Taiwan dengan kearifan lokal, penuh dengan kearifan lokal, teman-teman. Luar biasa. Oke, luar mungkin biasa. kita juga boleh cari tahu ya. Setahu Amina, untuk sampai ke jenjang pendidikan di Taiwan, apalagi kedokteran, itu benar-benar nggak gampang. Ya. Ya, bagi orang Taiwan sendiri yang pintar loh ya, mungkin di dalam kelasnya juara 1, juara 2, untuk masuk ke jurusan kedokteran nggak gampang. Iya. Ini bisa-bisanya kok orang Indonesia masuk ke jurusan dokter. Wah. Mungkin boleh bagi pengalaman Tipsnya, sedikit. iya. Tipsnya apa ya? Tapi memang dari kecil sih Suka belajar. Suka belajar ya. Oh. Suka belajar gitu kan. Mandarin masih hobi juga karena Oh. yang pertama-tama itu bahasa lah ya. Bahasa memang susah. Mandarin pertama Mandarinnya susah. Kedua kedokteran apalagi. Apalagi Iya, jadi dari plus, kecil plus. sih memang Mandarin mesti suka Mandarin. Jangan benci, jangan kayak nggak suka Mandarin, mesti suka Mandarin gitu kan. Terus kedokteran ya mesti ada hobi juga gitu kan. Saya dulu yang suka biologi gitu kan. Memang dari kecil sudah suka Nama-nama biologi Latin. gitu. Ya, nama Latin itu panjang banget. Ya, Waduh. Iya. Aduh. Dulu pas kuliah pernah kan ujian kayak namanya parasit ya. Cacing cacing Ya, parasit ya, itu ya. ya. Karena sebelum ujian kan banyak banget cacing mesti hafal tuh. Terus Ya. kita kayak masuk lab mesti liatin satu-satu nih cacing apa. Iya, Oke. iya. Sampai itu hafalinnya sampai mimpi buruk.
mimpi buruk dimakan sama cacing. Ke bawah Cacingnya mimpi. banyak. Sampai ke bawah mimpi. Aduh, itu sih benar-benar. Ya memang nggak. Hujan terus lah, benar hujan terus. Terus sehari belajar berapa jam? Oh, kalau lagi ujian mah bisa Seharian. selain makan ya hujan, selain makan belajar terus. Iya. Selain makan dan tidur belajar terus. Iya. Karena bahannya terlalu banyak. Makan banyak. paling ya cuma 30 menit Ya 30 sampai menit. 40 menit. Ya. Sampai Jadi segitu. waktu sehari-harinya ya buat Sebegitunya. Iya, Iya, ujian karena tuh. yang namanya profesi dokter itu kan mainannya gitu nyawa manusia loh. Iya. Jadi kalau emang katakanlah nggak tahu Iya. ini parasit apa gitu, Iya. nanti salah kasih Salah obat, parasit. mungkin tambah dikit tambah banyak. Iya. Iya kan dia jadi Iya. iya sih. Jadi kalau mau jadi dokter itu emang gak gampang gitu loh. Berapa Caranya. tahun sih Iya, untuk berapa tahun sih sekolah di dokter? jurusan kedokteran? Dulu pas saya kuliah itu 7 tahun sampai ke lulus dokter umum ya 7 tahun. Belum lagi Sekarang jadi 6 tahun. magang? Belum lagi spesialis. Oh, spesialis. Itu lain lagi. Spesialis 3 sampai 5 tahun. Oh. Waduh, berarti 7 total tambah. 12 tahun. Ya, Kurang terus tapi lebih. tengah-tengah sekarang ada lagi namanya dokter umum 2 tahun. Tambah 2 tahun Jadi lagi. 6 tambah 2 tambah 3 sampai 5. Berapa Belajar tuh? terus. 8 tambah Belasan 16. belasan tahun sampai dapat spesialis. Yunus nggak tahu sih kalau di Indo gimana belajar dokter Iya. ya. Sama, kurang Sama. lebih Sama. sama. Tapi Kurang lebih sama ya. cuman setahu Amina sih Di nggak Taiwan seketat lebih di berat ya. Taiwan. Taiwan tuh ketat Sekarang banget ya. ketat sekali. Ada sumpahnya nggak dokter? Ada sih. Boleh tahu, boleh Spill. dibesarkan. Udah lupa semua. Sumpah-sumpah apa yang harus diperhatikan oleh seorang dokter? dokter. Oh gini aja sih, maksudnya kalau ada yang sakit misalnya ya datang, ya kita mesti service, mesti Layani. layanin Oke. gitu kan. Jangan maksudnya lihat dia siapa gitu sekali kita lagi capek atau gimana, semua orang kita mesti layanin dengan benar. Itu sih intinya dari Sumpah itu. Terus ya pertama-tama pas kita praktek namanya do no harm. Do no harm itu jangan sampai orang tuh melukai orang gitu, orang lain gitu. Semua obat yang kita ini kasih, treatment yang kita kasih jangan sampai melukai. Gitu. Itu intinya. Yunus juga penasaran ya, kan kalau Yunus lihat ya orang-orang Taiwan tuh kan demen banget ya ke klinik, Ya. ya suka banget ke rumah sakit. Berarti kalau jadi dokter di Taiwan tuh capek dong. Kan kalau di Indo kan kayak dokter tuh kan Kayaknya wow. lu deh. Ini harusnya lu deh. zoomnya ke muka. Saya yang menggunakan manfaatnya. Soalnya orang Taiwan. Ya emang Taiwan Emang bener orang kan? Orang Taiwan iya. suka Iya sekali. kan? Itu Iya. gimana Iya, capek orang nggak tuh. sih di dokter di Ya Taiwan? lumayan, kadang-kadang ya cuma sedikit gitu kan dateng gitu. Iya. Terus minta obat A sampai Z semua dimintain. Iya, iya. Padahal keluar cuma satu, minta A sampai Z. Iya. Semuanya mau gitu kayak what gitu. Seriusan ya? Iya kan? Iya. Terus betul. juga kalau di Indo kan kalau kita inget banget ya, kalau dulu kan kalau sakit ini ya, Iya. aduh nggak ke dokter dulu deh, Iya, mahal. tahan. Iya. Iya kan, Mendingan tahan. minum obat aja. Minum obat Iya, aja, obat tinggal dulu. ke toko obat. Iya. Iya kan? Bedanya apa sih dok? Iya, Kalau bedanya misalnya apa? kita sendiri pilih obat yang merasa kita udah cocok daripada ke dokter. Ya gini, kadang-kadang kita nggak tahu bahwa keluhan itu belakangnya itu maksudnya penyakitnya apa, gejalanya apa gitu kan. Iya. Bisa aja penyakitnya mungkin apa, misalnya sakit perut, mungkin aja lagi diare, Ya. lagi ini kan apa kayak infeksi ini doang. Tapi bisa aja, misalnya ada kanker, bisa aja kan, Iya, iya, jadi. nggak tahu kan. Jadi kalau bisa itu penyakit keluhan sekecil apapun, kalau bisa datang ke dokter lah. Wah, itu Apalagi serem kalau sih. Sekecil apapun ya, ya. apalagi keluhan yang terus menerus sama, nah itu mesti hati-hati Ke dokter. ke dokter, berulang berulang kali. kali. Iya. Ini berarti udah keluar dari mulutnya Dokter Hanson bilangnya sekecil apapun itu sakitnya pergi Iya, ke ke dokter. dokter Jadi nggak ada pasti. salahnya misalnya kalau katakanlah Ya. tadi bilangnya masyarakat Taiwan suka banget tuh pergi ke dokter gitu. Kebetulan di Taiwan punya askes. Nah itu Ah, dia, iya, kuncinya di iya, situ iya, ada iya. askes, Benar. murah. Bahkan kita bayar bulanan, Ya. kita nggak menggunakan Benar, fasilitas ini benar banget, ini benar banget. Iya. Dan kadang-kadang kayak gini, misalnya tensi darah, ya tensi darah tinggi gitu kan, Ya. atau gula darah tinggi dikit, Ya. tapi nggak ada gejala. Tapi kalau dibiarin itu sampai ujung-ujungnya bisa parah. Bisa kena jantung, kena otak ya, stroke Komplikasi gitu kan, ya. komplikasinya tuh Oke, parah oke. gitu. Oke. Sekalinya ada gejala itu udah parah sekali. Ah, Gitu. Jadi kalau misalnya tensi darah tinggi jangan didiemin. Kayak gitu. Gula darah tinggi jangan didiemin. Itu ujung-ujungnya ke stroke sama jantung. Oh, kalau Kayak dibiarin. gitu-gitu. Iya. Kalau pola hidup sehat masyarakat Indonesia sama orang Taiwan beda nggak? Nah, tuh. Sebenarnya Taiwan lebih sehat ya. Ya. Soalnya makanan aja gitu Oke. kan. Saya kan baru balik dari Indo juga nih. Oh. Makanan tuh wah enak lah pokoknya makan Indo. Iya. Ya, Ya. kayak Rasanya berbumbu pas. gitu, berbumbu Ya. gitu kan. Santen. Balik ke Taiwan kayak aduh ini makanan apa gitu. Nggak ada Tapi rasa. iya nggak ada rasanya gitu. Ya, Tapi ya. sebenarnya itu yang sehat sih.
Jadi Iya. nggak terlalu berbumbu, nggak terlalu asin, nggak terlalu manis. Itu yang sehat. Itu pola makan yang sehat kayak gitu sebenarnya. Gitu. Kalau makan Indo lebih berbumbu, tapi ya ujung-ujungnya lebih ke ini badan kita kayak lebih berat gitu lah. Gampang sakit jadinya. Lebih gampang sakit. Benar. Oh, dari makanan juga sangat penting tuh. Makanan sangat Namanya penting. pola hidup sehat. Ya, pola hidup yang sehat, benar. Iya, jadi ini adalah kebiasaan-kebiasaan yang wajib kita perhatikan dan sangat terima kasih ya Iya. untuk acara obrolan di udara kita akhiri dulu sampai di sini dan kita berlanjut dengan obrolan di live RTI SI. Oke, Oke. lanjut Oke, lagi. lanjut Lanjut lagi. Kita tidak Oke, masih yuk. banyak Melepaskan. dengan- Masih banyak dengan pertanyaan yang geliat-geliat. Ayo. Tapi kalau ini penasaran nih kan Ya. tadi bilangnya Dr. Hansen pernah sering ikut ke DI Ya, buat ya. kayak pelayanan kesehatan Ya, kayak ya, gitu betul, kan. Dan betul. kebanyakan itu dari para PMI itu yang sering dikeluhkan oleh mereka itu apa? Paling sering itu apa sakit, ototnya sakit, Aha. ya gitulah kebanyakan sih. Atau nggak susah tidur. Susah tidur. Ya itu dua itu yang paling banyak sih. Ketiga mah suka sakit perut. Karena saking sibuknya lupa Lambung. makan. Lambung. Gitu ya. Lambung. Lambung suka sakit perut gitu sih. Apa karena mungkin kebiasaan makannya Nah, telat? itu. Iya, Dan iya. juga pola makan sih. Apa Jadi ada makan yang suka cabai ngemil. kebanyakan? Oh, itu juga bisa. Itu juga bisa. makan cabai kebanyakan. Bisa yang suka ngemil kan. Kalau ngemil Iya kan juga. kita punya asam lambung kan keluar kan. Jadi makan yang ngemil terus ya keluar terus. Oke. Bisa asam lambung. Itu 3 tadi. Iya. Sulit tidur, Sudah tidur, mah. mah, kemudian sakit Sama otot lah, kan sakit tadi. otot ya. Nyeri Nyeri-nyeri otot lah. nyeri otot Nyeri itu otot. lah, ya. Nyeri ototnya. Terus kalau misalkan untuk pola hidup selain tadi kan pola makan nih. Ya. Terus pola hidup apa yang harus diperhatikan oleh orang Indonesia selama di Taiwan Pola hidup ya. selain makan? Itu sih ya, yang lainnya tidur itu penting. Tidur. Tidur Ah. penting banget. Jadi kalau ada waktu bisa tidur. Jangan main HP. Nah, jangan tiktokan. Kayaknya susah deh. Kalau nggak ada hati nggak bisa tidur. Nggak bisa. Sampai kecapean baru tidur gitu. Iya, soalnya kan kita kan kerja gitu kan. Iya. Badan kita perlu istirahat lah. Gitu. Kita punya emosi segala macam itu tergantung sama seberapa banyak kita tidur. Kita istirahat. Itu penting sekali. Gitu. Selain itu olahraga penting juga sebenarnya. Tapi kan emang karena kerja gitu kesusah. Tapi nggak apa. Banyak gerak. Ya, Banyak gerak, jangan banyak duduk. oke. Iya, jangan Geraknya banyak cuma duduk. di mulut. Makan. Olahraga mulut. Olahraga mulut. Iya, kalau itu banyak jalan lah gitu. Iya, bisa jalan banyak kaki lah. banyak gerak, pokoknya banyak gerak. Banyak gerak gitu. Dan dokter sendiri sering pulang ke Indonesia saat ini. Hmm, Setahun berapa kali? setahun 1-2 tahun sekali. Nggak sering-sering banget. Itu termasuk sering. Termasuk sih ya? sering. Termasuk sering. 1-2 tahun. Pulangnya ke Termasuk Jakarta. Jakarta. Oke. Jakarta. Iya, ke Jakarta. Oke, oke. Iya, iya. Jadi apakah mungkin nanti next time dokter mungkin ada peluang ingin mungkin melayani di Indonesia mungkin? Bisa juga, why not gitu kan. Kalau misalnya ada yang Ya kan? perlu, ya bisa juga. Tapi itu izinnya bisa Bisa. digunakan di Indonesia. Mesti ikut penyetaraan lagi. Oh, ada penyetaraan lagi. Penyetaraan lagi. Mesti Setiap penyetaraan. Negara beda. Negara beda-beda, ada penyetaraan lagi. Tapi Inus emang lihat sih kalau dokter di Indonesia tuh kayaknya kesannya kayaknya gimana gitu ya. Inus masih ingat kalau dulu kan ke dokter gitu ya. Sakit demam aja tuh bayarnya 1 juta loh dulu loh. Kalau ke dokter Biaya Iya, medis. biaya. Mungkin karena obatnya. mahal Obat, sekali. segala Mereka macam, kita lebih nggak berani ke dokter. Iya, iya. Jadi ya sedikit-sedikit makan mungkin Obat, obat-obat yang di pasaran gitu. Iya. Dan kebiasaan ini terbawa sampai hari ini. Setiap kali pulang Indonesia, pulang ke Taiwan pasti bawa obat. Bawa obatnya. Banyak. Betul. Asam BZ semua dibawa. Padahal itu juga lumayan bahaya nggak sih dok? Iya, Karena lumayan kan bahaya nggak sih? Sebenarnya kan setiap Negara, penyakit yang kita Ya. kita Kita merasa alami ya. alami Ya. setiap waktu berjalan kan pasti juga ada perubahan. Kita sendiri Pasti. nggak sadar. Iya, itu yang ini, misalnya nih sakit perut aja, sakit lambung. Ya kan, awal kita minum obat mah bisa ini kan maksudnya mendingan. Tapi ternyata itu mahnya makin parah, mungkin bisa pendarahan. Kita nggak tahu. Minum obat which is masih bisa redain dikit. Tapi kan sampai belakang kita gara-gara obat ini nggak makin parah kan. Perasaannya nggak makin parah. Iya. Dan sebenarnya udah ada pendarahan misalnya. Oh. Gitu, kayak gitu. Oh, jadi kalau di Taiwan langsung ke dokter aja, Ke dokter jangan aja. pikir 2 kali. Iyalah, Makanya. ada askes juga. Langsung ke dokter. Betul. Kalau di Taiwan. Betul, iya. Jadi sebenarnya benar tuh Yunus. Iya. Ya kan? Dikit-dikit ke dokter. Tadi kayaknya nggak Ini sebut kebanyakan makan berita, kebanyakan lihat berita nih makanya nih dikit-dikit bilang wah apa vaksin aku tinggal dikit hajar.
Iya sih. Iya. Mungkin terakhir ya dokter boleh bagi-bagi dong Ya. tips apa gimana caranya untuk menghindari flu musiman. Di Taiwan kan musiman. lagi Ya, flu musiman lagi gitu ya. ini ya. Sebenarnya semua udah tahu ya. Paling basic pertama masker. Ya. Ya, masker ya mungkin susah lah ya, mau 24 hours 24 jam kita pakai masker, tapi seenggaknya dalam indoor, dalam ruang tertutup yang banyak orangnya, pakailah. Ya, itu pertama, karena itu misalnya virus datang itu yang membuat kita nggak keinfeksi gitu. Ya, terus kedua cuci tangan. Nah, itu penting, pakai sabun. Ya. Oh, itu penting. Itu sabun Jangan cuma sama asal. ya, jangan cuma asal. Icip-icip cocok. Ya, gitu icip-icip. ya, cocok. Pakai sabun, pakai air, cuci Oke. yang benar. Itu juga bisa atau harus wajib. Terus yang lain ya pola hidup yang sehat lah, makan yang sehat, tidur yang cukup. cukup. Yang cukup. Ya, tidur yang cukup gitu. Makan yang sehat, gorengan gitu kan yang yang Dikurangi. dikurangin gitu kan, terlalu ini makan yang sehat lah, sayur-sayuran, bobohan di ini lah, makan yang cukup. Gitu sih. Singkat, padat, Dan jelas. Jelas ya. Ada pertanyaan lain lagi? Kayaknya Oke, cukup sih. ya. Yunus cukup sih. Udah cukup juga sih. Tadi udah kita permak habis-habisan. Sudah. Tapi sekali lagi sih jangan lupa kalau misalnya teman-teman punya keluhan Ya. badan tidak enak, Ya. Pak. Terus karena dokter Taiwan kan kita nggak ngerti nih. Betul. Nah, teman-teman bisa kunjungi Berkunjung ke klinik ya. Ya. Dokter Hansen Hansen. di Nanti Chonghe. Di Chonghe. di Chonghe. Ya, di Oke. Chonghe. Kalau mau tahu infonya lebih lanjut, tadi kan fanpage Facebook namanya Dokter Indonesia di Taiwan. Bakal muncul Hanson tipe A, nggak ada tipe B. Nah, cuma satu-satunya lah teman-teman ya. Kurang lebih kayak gitu. Atau mungkin ada kata-kata terakhir lagi yang mau disampaikan nih kepada teman-teman semua nih. Sekali lagi ya, kalau lagi sakit jangan ditahan ya, jangan ditahan. Kalau misalnya sakit kepala lah, nyeri lah, susah tidur lah, jangan ditahan, jangan minum obat pakai resep sendiri. Mesti pakai resep dokter. Dicek dulu baru tahu ini penyebabnya apa gitu kan. Nah, kelamaan ya tadi ya masalah kecil jadi penyakit besar ya kan, repot nanti masuk rumah Gunakan sakit. askes Ya, kamu. ya betul itu Hati benar. kamu. Dan itu kan tinggal bayar kuahove doang kan, Iya. sama kayak orang Taiwan sama gitu kan, Iya. nggak mahal Harga banget. obat sudah di Pakai situ ya. udah di Iya. sana, udah di sana. Udah di Iya. sana. Dan dokter kan bisa kasih obat yang bagus gitu kan, lebih Betul, komplit yang lah, cocok. Lebih yang spesifik cocok juga. gitu, lebih cocok gitu lah, lebih bagus gitu lah ya. Jangan takut datang ke dokter. Ya, apalagi Dokternya dokter. ganteng-ganteng. Jangan ragu lah, jangan ragu, jangan takut. Dokternya nggak gigit. Dokter ramah. Apalagi dokternya ganteng, jadi Iya. lihatnya nggak cuma sekali, berkali-kali. Bisa bahasa Indonesia lagi. Ya. Gitu. Oke. Gitu. Oke deh teman pendengar, demikian untuk perjumpaan kita di hari ini. Semoga bermanfaat dan terima kasih kepada Ya, dokter. makasih. Terima kasih, dokter. Oke, kita pamit dulu. Sampai jumpa semua. Dadah. Bye-bye.